Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Dan Dadan episode 10 sudah tayang di channel YouTube News Indonesia. Tidak terasa dan Dadan tersisa 2 episode lagi. Di episode 9, Momo, Aira, dan Okarun berhasil mengalahkan Serpo Dover Demon Nessie, yaitu gabungan antara alien Serpo, monster Nessie, dan juga Piniwini. Yap, nama asli Cikuitita adalah Piniwini atau Mr. Mantis Shrimp. Lalu siapakah Cikuitita yang sering dia dendangkan saat sedang bekerja? Berikut review dan Dadan episode ke-10. Check it bro. Pertama, kekacauan di sekolah. Setelah Momo, Okarun, dan Aira berhasil keluar dari dimensi nihil alien Serpo, mereka yang telanjang lari menuju UKS. Dari sini situasi benar-benar kacau. Di UKS sendiri mereka mendapat baju ganti olahraga dan ditemui oleh guru kesehatan yang sangat aneh bernama Queen Sensei. Queen Sensei menanyakan apakah ketiganya habis dibully, tapi karena menjelaskan kejadian yang tidak masuk akal itu mustahil, jadi mereka hanya mengelak sebisanya. Selanjutnya Queen Sensei dipanggil oleh guru lain. Dari sini Momo, Aira, dan Okarun benar-benar bingung bagaimana memperbaiki nama mereka yang sudah tercoreng akibat bugil di sekolah. Kedua, alasan alien tidak menyerang bumi untuk melupakan kacaunya nama baik mereka. Setelah tahu Aira mendapatkan kekuatan yokai akrobatik silky, Okarun jadi khawatir kalau Aira juga akan bernasib sama seperti Okarun, yaitu diburu oleh para alien. Berdasarkan pengalaman Okarun sebelumnya, para alien sepertinya mengincar kekuatan para yokai karena kekuatan para yokai tersebut di luar teknologi mereka. Dari sini Momo agak merasa aneh jika memang alien menginginkan kekuatan yokai yang lebih hebat dari teknologi mereka. Kenapa para alien tidak langsung memburu yokai saja? Kenapa memburu Okarun dan Aira yang hanya berkekuatan yokai? Jawaban konspirasi dari Okarun adalah para alien sebenarnya sudah siap menyerang bumi, tapi mereka mengurungkan niatnya karena ada para yokai yang menjaga bumi, dimana memang mitos tentang makhluk halus ada di hampir seluruh dunia, bukan hanya di Jepang. Dari sini Okarun berteori liar kalau saat ini biji dia yang satunya lagi telah dibawa pihak alien untuk diteliti. Ketiga, kisah sedih Mr. Mantis Shrimp. Meski sempat bertengkar, tapi Momo dan Aira akhirnya berhasil baikan setelah Aira menyadari kesalahannya yang menyebarkan rumor Momo adalah cewek gampangan. Tapi ya, pada dasarnya mereka memang ditakdirkan menjadi musuh. Baru sebentar baikan, keduanya sudah bertengkar lagi karena Aira memang sejak awal menganggap Momo sebagai saingannya, terutama di cinta segitiga dengan Okarun. Saat perdebatan keduanya inilah tiba-tiba Mr. Shrimp Mantis datang untuk kembali menantang keduanya. Aira langsung berubah menjadi akrobatik silky, sementara Momo bersiap menggunakan kekuatan espernya. Namun saat menyerang, tiba-tiba Mr. Shrimp Mantis pingsan karena luka parah di tubuhnya. Dari sini Momo dan Aira membawa Mr. Shrimp Mantis ke rumah Nenek Saiko. Nenek Saiko yang tidak percaya alien tetap menyangkal bahwa itu bukan alien tetapi kappa alias monster air Jepang. Saat dirawat dengan baik inilah Mr. Shrimp Mantis mulai bercerita tentang alasan dia datang ke bumi dan bekerja untuk alien Serpo. Jawabannya tentu saja karena uang, tapi dibalik alasan uang tersebut, Mr. Shrimp Mantis sebenarnya punya kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu untuk biaya pengobatan anaknya yang bernama Cikuitita. Jadi ya, Cikuitita ini adalah nama anak dari Mr. Shrimp Mantis dan dia mendendangkan lagu Cikuitita untuk menyemangati dirinya dalam bekerja demi sang anak. Mr. Shrimp Mantis ini tinggal di negeri konflik yang sangat kacau karena saking kacaunya para penduduknya harus bekerja untuk alien lain agar mendapat uang. Dan ya, para alien kepiting ini dianugerahi tubuh yang kuat sehingga mereka sering mendapat pekerjaan sebagai bodyguard dari alien lain. Tapi ya, Mr. Shrimp Mantis termasuk kategori lemah di antara kaumnya. Jadi dia kesulitan mendapat pekerjaan padahal dia sangat butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang harus cuci darah setiap waktu. Itulah kenapa di episode sebelumnya alien Serpo mengatakan bahwa Mr. Shrimp Mantis bisa diganti kapanpun karena banyak bodyguard yang lebih kuat di kaumnya. Saat ini Mr. Shrimp Mantis tidak bisa berbuat apapun untuk mendapatkan uang dan anaknya terancam meninggal sama seperti istrinya. Okarun pun tersentuh dengan kisah sedih Mr. Shrimp Mantis. Dia berusaha menawarkan biji dia yang baru saja kembali untuk membayar biaya pengobatan anaknya, tapi Mr. Shrimp Mantis menolak. Dari sinilah Nenek Saiko menyadari sesuatu, kalau darah Mr. Shrimp Mantis mirip dengan susu sapi. Jadi ya, Nenek Saiko berniat memberi Mr. Shrimp Mantis sapi untuk dirawat sebagai pengganti obat kekurangan darah anaknya. Mr. Shrimp Mantis pun pergi dengan bersyukur sambil menyedot sapi dengan UFO-nya. Keempat, rahasia dibalik adegan sapi yang tersedot UFO. Meski kelihatannya biasa saja, tapi adegan sapi yang disedot UFO ini adalah adegan yang sangat ikonik
bagi para pecinta teori konspirasi. Lihat saja bagaimana Okarun berkaca-kaca melihat adegan ini, bahkan mengatakan kalau ini adalah mutilasi ternak. Jadi ya, apa hubungannya adegan ini dengan mutilasi ternak? Di sini Abdikus akan jelaskan teori konspirasi yang sempat viral saat internet baru pertama kali booming di Indonesia di tahun 2010-an pada tahun 2006. Majalah New York Times menulis artikel berjudul Abominable Chupacabra, yaitu tentang makhluk misterius bernama Chupacabra yang memakan ternak di masyarakat Amerika Latin di tahun 1975, dimulai dari Puerto Rico dan menyebar ke pulau lain. Karena ini adalah laporan dari majalah New York Times yang mungkin kredibilitasnya setara majalah Tempo, maka banyak orang tertarik dengan sosok Chupacabra ini. Selanjutnya mereka berbondong-bondong menceritakan pengalaman terhadap hewan ternak mereka yang diserang sosok misterius, dan sosok Chupacabra menjadi viral hingga di tahun-tahun berikutnya. Seperti biasa saat ada hal viral, maka ada beberapa teori konspirasi di balik sosok Chupacabra ini. Pertama, dia adalah anjing prasejarah yang membantai ternak. Keberadaannya mirip seperti Nessie di Skotlandia dan Yeti di Himalaya. Mereka sebenarnya hewan tapi belum teridentifikasi. Teori kedua, Chupacabra adalah makhluk halus. Dia digambarkan sebagai sosok mirip kadal dengan mata merah menyala. Chupacabra berjalan dengan dua kaki dan punya sirip tajam di belakang punggungnya. Chupacabra di sini digambarkan sebagai perwujudan dari iblis jahat yang memakan ternak para penduduk. Teori ketiga, Chupacabra adalah alien. Sebelum cerita kemunculan Chupacabra di tahun 1975, ada banyak laporan kehilangan hewan ternak di tahun 1950-an, di mana saksi mengatakan bahwa kehilangan ternak mereka disertai dengan kemunculan cahaya aneh di atas langit. Dari sinilah banyak yang percaya kalau Chupacabra sebenarnya adalah alien yang ingin meneliti hewan ternak. Mereka melakukan pembedahan pada sebagian hewan ternak di tempat dan sebagian lagi dibawa dengan UFO ke planet mereka. Dan ya, teori terakhir ini adalah yang dipakai oleh anime dan Dadan. Itulah kenapa Okarun mengingat kejadian sapi tersedot UFO ini dengan pembantaian ternak. Di tahun 2010-an, Abdikus sangat excited saat membaca artikel tentang Chupacabra ini. Dan sekarang melihat dan Dadan rasanya seperti nostalgia. Kelima, kedatangan Jiji. Setelah Mr. Srimantis pergi, Momo mengajak Aira dan Okarun untuk memohon pada nenek Saiko agar dibelikan seragam baru, di mana seragam mereka memang tertinggal di dimensi nihil alien Serpo. Tapi ya, karena Aira memohon dengan niat memanfaatkan keuangan neneknya, Saiko hanya akan membelikan seragam baru untuk Okarun dan Aira. Sementara Momo, dia akan membelikannya asalkan Momo mau membuat pose komedi yang sering ditonton Saiko. Momo pun ditertawakan Aira, tapi demi seragam dia tetap melakukannya. Hingga tiba-tiba bel rumah berbunyi. Nenek Saiko menyuruh Momo membuka pintu sambil terus menirukan pose lucu tersebut. Dan tiba-tiba saja Momo terkejut dan kembali berekspresi manis, karena yang datang adalah cinta masa kecil Momo, yaitu Jiji. Dia adalah cowok tinggi dan tampan. Dari sini Okarun langsung merasa tersaingi karena Momo langsung menjadi manis saat berbincang dengan Jiji. Tapi apakah Jiji sekeren dan segentleman itu? Siap-siap saja melihat plot twist tentang sifat Jiji yang sebenarnya di episode minggu depan. Keenam, komentar dan skor untuk episode ke-10. Episode 10 adalah after fight dari 2 episode sebelumnya. Episode ini adalah kesimpulan dari arc Alien Serpo. Namanya episode kesimpulan, pasti tensi menegangkannya sudah lewat. Jadi yang tersisa hanya hal konyol atau hal sedih dari background lawan atau kawan. Dan ya, untuk episode kesimpulan menurut Abdikus, penggambaran kisah sedih Mr. Srimantis kurang mengena, sementara kedatangan Jiji yang akan membuka arc baru cukup misterius. Jiji yang dijadikan cliffhanger sebelum dibalikkan 180 derajat di episode berikutnya sangat pas. Tapi ya, sekali lagi episode ini hanya bagus, tapi bukan yang wow banget. Jadi untuk episode ke-10 ini Abdikus beri skor 7/10. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikus salam Mi.